Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik teman-teman dengan Kak Madi hari ini. Seperti biasa, Kak Madi akan membawakan cerita dongeng ceria Nusantara melalui layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman sudah siap seperti biasa untuk mendengarkan cerita Kak Madi. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini selalu sehat, kuat untuk belajar dan semangat terus membacanya ya adik-adik ya. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Semoga kabar teman selalu bahagia. Ya Kak Madi, adik-adik akan segera membawakan cerita dongeng untuk hari ini dengan judul yaitu Polkadot Spesial untuk Wani. Siapa Wani teman-teman? Ada yang tahu? Wani adalah seekor macan tutul. Nah, di satu hutan pada saat itu ada satu kumpulan macan tutul pada saat itu yang sedang menantikan kelahiran seekor macan tutul. Keadaan pun sunyi, akhirnya terdengarlah suara seekor bayi macan tutul yang lahir pada itu. Wak, wak, wak. Mereka pun menatap macan itu yang sedang lahir hari pertamanya. Para macan tutul pun, anak-anak terkejut. Wah, lihat, lihat. Kelihatannya kulit macan yang baru lahir ini tidak sama dengan kita. Kita mempunyai bintik-bintik polkadot, sementara itu tidak ada. Mereka mempercayai karena tidak berbintik seperti mereka beranggapan itu adalah seekor macan yang tidak pemberani. Akhirnya mereka pun kembali dan ibunya pun menatap bayi yang baru dilahirkannya. Sangat bersedih awalnya, tetapi sang ibu bisa menerima kelahiran anaknya yang sepertinya ada kekurangan dari kulit anaknya. Dia pun meyakini satu hari anaknya akan menjadi seekor macan tutul yang pemberani. Dia pun memberi nama, anakku, engkau kuberi nama Wani. Nah, namanya adalah Wani. Hari demi hari, bulan demi bulan, tidak ada seekor pun para macan tutul yang ingin mendekati Wani karena tidak mau berteman dengan Wani. Wani pun selalu diminta menjauh. Wani pun kelihatannya bersedih teman-teman. Dia pun mendekati teman-teman. Hai kalian, kenapa kalian tidak mau berteman dengan aku? Aku ini adalah seekor macan tutul seperti kalian. Hei, engkau bukan seperti kami, Wani. Engkau adalah seperti kucing, bulu-bulumu itu tidak seperti kami. Kalau kau macan, tentu engkau adalah macan yang tidak pemberani seperti kami. Menjauhlah engkau dari kami. Hahaha. Mereka pun memertawakan si Wani yang kulitnya tidak seperti mereka. Wani pun kembali segera
pulang dan mengatakan kepada ibunya, "Ibu, tidak ada teman-teman yang ingin mendekat denganku. Kenapa aku mempunyai bulu seperti ini? Kata mereka ini adalah bukan macan yang pemberani." Wah, anakku, jangan khawatir. Ibu sangat percaya kalau keberanian itu bukanlah dari sebuah kulit. Dan ibu meyakini keberanian itu adalah dari hatimu. Ingatlah itu, Wani. Satu saat engkau akan mengerti apa arti keberanian. Wani pun kembali tersenyum adik-adik. Karena dia selalu tenang dan bahagia kalau sudah mendengar kata-kata ibunya. Wani pun tersenyum. Hingga satu hari si Wani macan tutul kembali untuk pergi keluar rumah untuk bermain. Dia pun ternyata diam-diam, adik-adik, teman-teman, memberanikan diri. Karena ada seekor macan yang pernah dia dengar atau memberi saran agar dia menjumpai seekor macan tua yang ada di sudut hutan. Karena dia banyak tahu dan banyak mengetahui tentang keberanian seekor macan. Mungkin saja Wani bisa mendapatkan saran dari kakek tua itu agar bisa jadi seekor macan yang pemberani. Karena dikatakan ada sebuah legenda di Sungai Pemberani. Wani pun berjalan untuk menjumpai sang kakek macan itu. Akhirnya Wani pun berjumpa dan bercerita dengan kakek itu. Kakek itu pun membenarkan cerita itu. Dia pun mengatakan, "Hei cucu, dulu memang ada sebuah sungai yang tepi hutan itu. Itu adalah sungai keberanian. Siapapun yang mandi dan masuk ke sungai itu, dia adalah menjadi seekor macan tutul yang pemberani. Tapi sayangnya sungai itu sudah kering. Jadi engkau tidak bisa masuk ke dalam sungai itu." Wani pun kembali keluar dari rumah kakek tersebut dengan wajah yang sedih. Karena dia tidak punya harapan lagi untuk menjadi seekor macan yang pemberani. Dia pun pulang dengan sangat lemah dan lesu. "Jadi aku tidak punya harapan lagi." Di tengah jalan ternyata dia melihat ada salah satu teman sahabatnya. Sahabatnya kelihatannya haus pada waktu itu karena ingin sekali dia minum air. Dia pun bergegas pergi ke salah satu tempat sungai di dekat hutan itu. Dia pun meminum dengan menikmati air sungai itu. Sahabat Wani tidak menyangka ada seekor buaya yang di situ yang lagi ingin menerkamnya, hingga buaya itu keluar dari sungai menerkam salah satu kakinya. Wani pun melihat dan segera membantu
bergegas membantu sahabatnya ini yang lagi ingin dimangsa seekor buaya. Dia pun melayangkan satu cakaran yang di tangannya hingga gigitan buaya pun terlepas dari kaki sahabatnya. Mereka pun terlepas dari terpintal-pintal hingga teman buaya lainnya pun melihat kejadian itu. Dia pun menerkam si Wani hingga kawannya pun sudah terselamatkan. Wani pun digigit belakangnya. Wani pun memberontak untuk melepaskan diri dan hingga akhirnya dia pun mencakar mata paman buaya pada waktu itu dan gigitan paman buaya pun lepas hingga Wani pun terluka di belakangnya. Mereka pun tergeletak berdua dan menarik napas yang dalam-dalam. Ternyata mereka berdua baru saja terlepas dari maut yang mengancam mereka berdua. Hingga Wani dan teman sahabatnya itu bertatapan dan mengucapkan langsung kepada Wani, "Hai Wani, aku mengucapkan terima kasih dengan engkau karena engkau sudah membantuku. Apa jadinya kalau tidak ada engkau Wani? Aku tentu saja sudah dimangsa seekor buaya itu. Maafkan aku. Aku meminta maaf yang selama ini selalu menjauhi engkau, mengatakan engkau seekor macan yang tidak pemberani. Ternyata engkau adalah seekor macan yang pemberani." Temannya pun, sahabatnya memeluk dan berjanji akan berteman dan bersahabat selalu. Wani pun mengangguk-angguk dan tersenyum dan bahagia pada saat itu. Mereka pun berjalan pulang dan teman-teman yang lainnya pun menyambut mereka karena mereka melihat kejadian itu dan mengatakan Wani seekor macan pemberani. Tak disangka mereka pun menunjuk, "Hei Wani, di kulitmu ternyata ada sebuah polkadot yang nampak." Wani pun melihat ternyata benar ada bintik polkadot yang ada di kulit Wani pada saat kejadian itu. Ternyata itu bekas gigitan paman buaya, adik-adik. Ya, sampai situ cerita dongeng Kak Badi. Adik-adik, seekor macan tutul Wani, yaitu pemberani, bukan dari kulit atau pakaian kita, tapi keberanian itu ada di hati kita ya teman-teman, adik-adik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.